Halo bos, kelanjutan dari video sebelumnya. Setelah membahas PS3 apakah masih worth it untuk dibeli dan kemudian teman-teman memutuskan untuk membeli PS3, kira-kira enaknya beli yang mana ini bro? Yang fat, slim, atau super slim? Oke, di video kali ini saya akan merekomendasikan PS3 yang cocok buat teman-teman semua, entah itu buat pemakaian pribadi maupun buat rental. Oke, kita mulai. Untuk rekomendasi saya yaitu ada PS3 Slim seri 25, PS3 Slim seri 30, kemudian PS3 Super Slim. Dari ketiga seri tersebut, mana yang kuat bro, mana yang lebih kuat? Saya bilang sama-sama kuat karena ketiga seri tersebut sudah menggunakan tantalum dan ukuran IC RSX yang lebih kecil. Semakin kecil ukuran IC RSX, semakin PS3 itu nggak gampang panas ya teman-teman. Maka dari itu di sini saya sarankan teman-teman buat beli yang sekalian yang bagus ya teman-teman, sudah pakai tantalum dan IC RSX yang kecil. Loh, kalau aku beli Slim seri 20 gimana bang? Slim seri 20 itu masih menggunakan IC neck token. Sebenarnya kayaknya sih sudah bagus ya PS3 Slim seri 20 itu. Tapi karena dia masih menggunakan IC neck token, jadi di sini yang saya masukkan rekomendasi yaitu PS3 Slim seri 25, 30 dan Super Slim aja. Karena di seri tersebut itu sudah menggunakan tantalum, yang dimana tantalum ini itu lebih kuat daripada IC neck token dan ukuran IC RSX yang kecil. Jika teman-teman ingin melihat perbandingan IC RSX pada PS3, teman-teman mungkin bisa buka di YouTube ya. Soalnya di sini saya nggak ada fotonya ini teman-teman, atau mungkin saya nggak ada IC RSX-nya, jadi di sini saya nggak bisa ngasih perbandingannya ya. Namun bukan berarti PS3 Slim seri 25, seri 30, seri Super Slim ini nggak bisa rusak ya. Untuk masalah harga, PS3 Slim seri 30 itu lebih murah dibandingkan PS3 Slim seri 25 dan Super Slim. Sedangkan untuk seri 25 dan Super Slim itu selisihnya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Kadang juga harganya juga sama seri 25 dan Super Slim itu. Untuk perbedaan, PS3 Slim seri 25 dan 30 dan Super Slim ini, PS3 Slim seri 25 sudah support CFW. Sedangkan PS3 Slim seri 30 dan Super Slim itu mentok di PS3 hand atau semi CFW. Namun bukan berarti belum bisa mengakses multiman ya, sama-sama bisa mengakses multiman. Namun perbedaannya adalah kalau di PS3 hand kamu harus enable hand terlebih dahulu supaya kamu bisa mengakses multiman atau MMCM. Untuk dari segi penggunaan, PS3 Slim seri 25 ini lebih mudah dibandingkan PS3 hand, karena kan kalau PS3 CFW tinggal masuk aja tuh ke multiman, nggak perlu repot-repot enable hand kayak di PS3 Slim seri 30 dan Super Slim untuk saat ini. Tapi nggak tahu juga ya kalau kedepannya nanti bakal bisa dibikin sepenuhnya CFW di tipe Super Slim dan seri 30, saya kurang tahu ya teman-teman. Untuk masalah game, jika game yang diisikan ke PS3 kita itu adalah game bajakan atau game kopian yang biasanya tersimpan di MMCM atau multiman, itu biasanya kalau di PS3 hand itu ada yang nggak bisa dimainkan. Ya hanya beberapa teman-teman, berbeda dengan di CFW. Kalau di CFW itu kebanyakan bisa. Untuk masalah itu saya sendiri juga kurang tahu ya, kalau di PS3 hand itu kok kadang-kadang ada yang nggak bisa dibuka gamenya. Sebagai pengguna PS3 hand, saya mengalami hal itu ya teman-teman. Saya sendiri juga kurang tahu, tapi kok kalau di PS3 CFW itu kok kebanyakan bisa ya kalau game bajakan atau game kopian yang tersimpan di dalam multiman. Tetapi kalau sama-sama menggunakan game original atau kaset original itu saya rasa nggak ada masalah ya, mau pakai CFW maupun pakai PS3 hand maupun pakai PS3 OFW, karena itu kan game original bukan game bajakan. Tapi buat teman-teman yang pengguna PS3 hand, teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya teman-teman itu beli gamenya di seller A, kemudian kamu mainkan di rumah gamenya kok nggak bisa, ya coba kamu isi ke seller B ya, siapa tahu file gamenya berbeda, karena kan itu game kopian ya atau game bajakan. Oleh sebab itu PS3 Slim seri 25 itu lebih laris dan menjadi PS3 terfavorit, karena kan selain dari mesinnya yang kuat, PS3 ini itu juga sepenuhnya CFW. Sedangkan di seri Slim seri 30 dan Super Slim itu CFW-nya masih setengah-setengah atau semi CFW. Itu dari masalah software. Terus untuk masalah suhu, kira-kira lebih adem yang mana bro? Seri Slim 25, 30 atau Super Slim? Oke, saya jawab ya. Sama-sama adem dan sama-sama awet. Tetapi Super Slim lebih adem daripada seri Slim 30 dan Slim 25. Karena ukuran IC RSX PS3 Super Slim itu lebih kecil daripada Slim seri 25 dan 30. Dikarenakan ukuran IC RSX PS3 Super Slim yang lebih kecil dibandingkan Slim seri 25 dan Slim seri 30, oleh sebab itu PS3 Super Slim lebih adem dibandingkan PS3 Slim seri 25 dan 30. Namun bukan berarti PS3 Slim seri 25 dan 30 itu panas ya. Ya sudah adem, namun Super Slim lebih adem. Terus enaknya aku beli yang mana ini bang? 500 GB
GB, 320 GB, 250 GB, dan seterusnya. Ya tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu mau game yang macem-macem, ya sekalian beli yang lebih besar. Bisa 500 GB, bisa di atasnya. Kalau kurang ya tambah lagi pakai harddisk eksternal. Itu kalau teman-teman mau game yang lebih banyak lagi. Terus kalau buat rental enaknya diisi yang berapa giga bro? Saya sarankan kamu isi yang besar sekalian. Soalnya apa? Dengan ukuran harddisk yang lebih besar, ya otomatis PS tersebut itu bisa menampung game lebih banyak. Dan game yang lebih banyak itu biasanya menarik konsumen. Kan gamenya ada macam-macam. Tetapi kalau untuk pemakaian pribadi, ya tergantung kamunya. Kalau kamu cuman ingin main, yang penting ada GTA 5 sama PES, ya beli aja 160 GB itu sudah cukup. Kalau saya pribadi disuruh milih dari ketiga seri tersebut, saya akan pilih PS3 Super Slim dengan alasan IC RSX yang lebih kecil dan mesin yang lebih mudah, karena kan PS3 Super Slim itu PS3 generasi terakhir. Tapi akhirnya saya jadi beli yang PS3 Slim seri 30 karena waktu saya datang ke tokonya itu saya mencari seri Super Slim itu katanya sudah kosong atau mungkin sudah habis, sudah laku. Adanya yaitu seri Slim atau mungkin seri Fat ya itu saya, tapi kalau Fat itu saya nggak tanya waktu saya ke tokonya itu. Ya sudah, akhirnya saya pilih yang seri 30 dengan alasan usia mesin yang lebih muda dibandingkan seri 25. Meskipun sama-sama bagus, tapi saya ya pilih yang seri 30 aja, nggak masalah saya harus enable hand dulu sebelum masuk Multiman atau MMCM. Yang penting saya dapat usia mesin yang lebih muda. Meskipun awalnya saya menginginkan Super Slim sih, karena kosong ya akhirnya turun ke Slim seri 30. Ini yang paling penting. Kamu pastikan PS3 yang akan kamu beli itu kondisinya normal, tidak ada minus, kalau bisa yang masih cycle void. Kalau PS3 yang akan kamu beli itu ada minusnya, ya saya kurang tahu teman-teman, karena yang saya bahas di sini yaitu PS3 yang kondisinya masih normal. Loh, tapi waktu aku beli PS3 salah satu dari rekomendasi lu kok, waktu tak pakai baru beberapa hari kok suhunya udah naik bro, sudah demam gitu bro PS-nya. Ya itu kebetulan kamu dapat unit yang kurang bagus. Untuk suhunya jika sudah menyentuh 70 derajat ke atas itu artinya PS3 nya sudah warning ya teman-teman, atau sudah panas. Nah jika kamu belinya di toko ya silakan bawa ke toko selagi masih garansi. Kan toko pasti ngasih garansi ya kalau kita beli PS3 itu. Ya kamu bawa ke tokonya, Mas ini kok gini gitu. Kamu jelasin. Ya biar kamu nggak keluar biaya untuk ongkos servisnya ya teman-teman. Nah terus kalau aku beli sama orang gimana bro? Ya tergantung kesepakatan kamu. Kalau kamu belinya sama orang, kalau si orangnya yang jual bilang kayak gini aja mas, PS3 nya kamu beli, nanti kalau ada apa-apa kamu bawa kemari biar saya yang urus. Ya itu kamu silahkan bawa ke si orang tersebut atau si penjual tersebut. Tetapi kalau nggak ada perjanjian seperti itu, misalnya kamu habis beli deal, ya sudah lepas gitu ya teman-teman. Ya itu urusan kalian ya teman-teman. Solusinya gimana mas? Ya sama, kamu bawa ke toko PS biar diperiksa sama si toko PS. Nah maka dari itu kamu harus tanyakan itu garansinya kayak gimana. Di sini saya nggak menyarankan untuk teman-teman bongkar sendiri ya. Ya kecuali kalau teman-teman sudah ada keahlian ya mungkin nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih saya nggak mau ngambil resiko ya. Yang ditakutkan yaitu gara-gara saya nggak ngerti komponen, terus akhirnya merembet mengenai komponen yang lainnya, akhirnya malah bonyok kabeh kok tambahan. Atau malah pusing nanti. Ya oke teman-teman, itu tadi adalah rekomendasi saya. Jika teman-teman ingin membeli PS3, mau dipakai atau enggak, itu ya terserah kamu yang punya uang. Oke itu aja dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk terus subscribe channel ini ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video seputar PlayStation lainnya dari channel YouTube saya ini. Atau mungkin nanti akan ada PS4. Saat ini masih ada PS3 di channel YouTube saya karena kan saya belum punya PS4. Oke itu aja dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.